Halo, nama saya Ria Fatmawati dengan NIM akhir 146 dari kelas 3D Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi pabrik rumahan Songkok yang ada di Gresik dengan mata kuliah Sosiologi Industri. Untuk lokasinya sendiri ada di Kecamatan Lumpur, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk yang menjahit sendiri yang punya industri Songkok yaitu Ibu Inayah dan juga Bapak Hairul Jayadi. Di mana Bapak Hairul Jayadi berumur 46 tahun sedangkan Ibu Inayah berumur 37 tahun. Nah, untuk wawancaranya sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober dari jam 8 sampai jam 10 lebih 10 menit. Industri Songkok. Industri Songkok terbesar hampir di seluruh wilayah Kecamatan Gresik, bahkan sekarang mulai merambah di wilayah-wilayah lain seperti Kecamatan Bunga, Manyar, dan Sedayu. Industri Songkok ada sejak sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Terbukti para pejuang-pejuang kemerdekaan banyak yang menggunakan songkok sebagai busana resmi kenegaraan termasuk Presiden RI yang pertama, Bung Karno. Awalnya, industri songkok ini hanya dihasilkan dalam skala kecil untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar Gresik. Namun sekarang industri ini berkembang baik dalam skala kecil maupun dalam skala industri rumah tangga. Bahkan sampai industri skala besar dengan model yang cukup besar pula sampai skala ekspor. Songkok merupakan salah satu busana tradisional yang sampai saat ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Awalnya songkok hanya dipakai oleh masyarakat Gresik sebagai busana tradisional. Namun kenyataan bahwa ternyata songkok dipakai sebagai busana tradisional di tempat-tempat lain seperti Madura, Betawi, dan sebagainya. Bahkan dipakai sebagai busana tradisional. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi social mapping, di mana industri peci songkok, relasi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan industri ini, memilih bahan pokok, pembuatan peci. Selanjutnya, industri ini melakukan pemesanan label untuk songkok ini. Industri ini juga bekerja sama dengan usaha pembuatan pelapis peci karena tidak semua karyawan melakukan pekerjaan itu. Sehingga setiap kali karyawan menyelesaikan produk songkok tersebut, secara langsung mereka karyawan bisa mengerjakan pekerjaan itu di rumah karyawan masing-masing. Karena industri ini terletak di dekat rumah-rumah sehingga industri ini membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar serta terkadang pemiliknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pembuatan peci songkok. Sehingga setiap karyawan menyelesaikan produk songkok, songkok tersebut langsung dikirim ke industri rumahan peci songkok. Produk ini didistribusikan pada agen-agen peci yang ada di kota lain. Yang kedua yaitu diagram Venn, di mana metode ini bertujuan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh industri rumahan PT Songkok. Diagram Venn yang pertama adalah karyawan yang sering terlambat menjadi bentuk permasalahan yang paling utama dihadapi oleh industri ini. Selanjutnya ada modal. Keterlambatan modal kadang sulit untuk menyanggupi permintaan konsumen yang tidak biasa. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya produksi. Memasuki bulan suci Ramadan, biasanya biaya untuk membeli bahan baku mengalami kenaikan harga. Dan yang keempat ada bahan baku, karena di daerah tempat penjualan bahan baku sedang terkena banjir, maka hal tersebut menyebabkan industri ini kesulitan dalam mendapatkan bahan yang dibutuhkan saat itu. Yang ketiga yaitu ada food basket, di mana food basket adalah metode ini untuk melihat pola konsumsi. Nah, untuk melihat pola konsumsi yang pertama yaitu bahan baku yang meliputi kain, lapisan, peci, aksesoris peci, benang, label. Selanjutnya alat yaitu meliputi mesin jahit dan yang ketiga adalah gaji. Nah, untuk sistem gaji karyawan sesuai dengan produksi yang dikerjakan dengan karyawan tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu matrix scoring, di mana matrix scoring adalah masalah yang sering dihadapi oleh industri PT Songkok.
dengan bertujuan untuk menghitung masalah skala penelitian. Nah, untuk masalah yang terjadi yang pertama yaitu karyawan yang sering terlambat bekerja. Untuk sarannya, peringatan dan sanksi yang tegas untuk keterlambatan. Dan yang kedua ada keterbatasan modal, sehingga sulit menyanggupi permintaan konsumen yang perfect. Sarannya yaitu menaikkan harga jual sesuai keinginan konsumen. Namun sebelum menaikkan harga, melakukan penawaran dengan konsumen sesuai produksi yang diinginkan. Yang pertama, biaya produksi, bahan baku, kemampuan karyawan baru. Untuk mengatasi kenaikan harga, dapat menyetok bahan pada bulan sebelumnya, mencari alternatif supplier lain, mendorong karyawan agar lebih giat dan lebih tekun. Permasalahan yang terakhir adalah kemampuan karyawan baru. Karyawan yang belum terbiasa dengan sistem kerja di produksi PT Songkok ini terkadang dapat menghambat pembuatan peci. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.